Gubernur Bank Indonesia Periwarjio Minggu 26 Juli 2026 resmi mengundurkan diri setelah 7 tahun memimpin Bank Sentral. Untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti menjadi pelaksana tugas Gubernur BI. Lantas seberapa penting peran Gubernur BI bagi perekonomian Indonesia? Mengapa isu independensi menjadi masalah penting di Bank Indonesia saat ini? Dan mengapa berbagai gejala dan hasrat politis yang berpotensi mengganggu independensi BI perlu diredam? Kita bahas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan Gubernur bertugas memimpin dan mewakili Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi sebagai bank sentral. Sebagai bagian dari Dewan Gubernur, Gubernur BI berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan, menjalankan kewenangan sebagai wakil resmi BI, melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk, serta memberikan hak substitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Bersama Dewan Gubernur, Gubernur BI juga bertanggung jawab merumuskan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Jabatan Gubernur Bank Indonesia kembali menjadi sorotan ketika nilai tukar rupiah terus melemah sejak Mei 2026 hingga menyentuh 18.171 rupiah per dolar AS pada Senin 8 Juni 2026. Saat itu Periwarjio menyatakan pelemahan rupiah dipicu tingginya permintaan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Ia juga memperkirakan nilai tukar rupiah akan mulai menguat pada Juli hingga Agustus 2026. Namun jauh sebelum gejolak nilai tukar tersebut, isu mengenai independensi Bank Indonesia lebih dahulu menjadi perhatian publik. Isu independensi Bank Indonesia menguat setelah penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026. Pengangkatannya menuai sorotan karena latar belakangnya sebagai mantan politisi, mantan Wakil Menteri Keuangan, serta hubungan kekerabatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK 4 Juni 2026 kembali memicu perdebatan mengenai independensi BI. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah kehadiran Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam rapat Dewan Gubernur BI. Meski tidak memiliki hak suara, kehadiran unsur pemerintah tersebut dinilai berpotensi memengaruhi independensi de facto BI dalam merumuskan kebijakan moneter. Selain itu, terdapat perluasan mandat BI. Tugas Bank Sentral tidak lagi hanya menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, BI bersama Kementerian Keuangan juga dimungkinkan secara hukum memiliki saham di Bursa Efek Indonesia. Tak hanya itu, anggaran, struktur organisasi, hingga remunerasi internal BI kini juga menjadi bagian dari mekanisme persetujuan dan evaluasi DPR. Catatan mengenai pentingnya independensi Bank Indonesia pernah diulas dalam Opini Kompas edisi 22 Januari 2026 yang ditulis Christianus Pramudito Isyunanda, pengajar Regulating Big Business di Department of Political Science, University College London. Christianus menilai independensi Bank Sentral bukan sekadar mitos, melainkan wujud komitmen politik yang demokratis dan akuntabel. Menurutnya, independensi terbukti mampu menjaga kesinambungan ekonomi pada era modern. Dalam situasi deflasi, independensi yang disertai kesadaran dan interdependensi atau hidup bersama juga terbukti efektif membangkitkan perekonomian. Keberhasilan respons Bank Sentral menghadapi krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19 menjadi salah satu buktinya. Ia menilai Bank Indonesia yang independen sejak 1999 telah mencatat banyak capaian. Tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berperan menyelamatkan perekonomian pada saat krisis. Karena itu, menurut Christianus, berbagai gejala dan hasrat politis yang berpotensi mengganggu independensi BI perlu diredam. Sahabat Kompas, kemana polemik jabatan gubernur dan independensi Bank Indonesia akan bermuara? Siapa yang akan menduduki kursi nomor 1 BI ini? Dan yang paling penting, mampukah kepemimpinan baru BI menjaga independensi Bank Sentral sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan global?